Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sungguh indah hidup di dunia bila mau bertobat padanya. Kucuran rahmat di mana-mana, walaupun tinggalnya di penjara. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mumpung pintu tobat terbuka, segeralah bertobat padanya. Bila engkau mengingkarinya, kan menyesal selama-lamanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Iman Islam mahal harganya, melebihi dunia dan isinya. Jangan lepas dari dada kita, walau apapun yang menggodanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadilah orang yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Alhamdulillah bila berguna bagi Allah dan Rasulnya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allah menilai bukan statusnya, harta ataupun jabatannya. Yang paling mulia di sisinya
yang paling bertakwa kepadanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum mendengarkan tausiah, kita akan mendengarkan satu dua hadis taklim fadilah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada akhir bulan Sya'ban, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam sholat tarawih sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan lainnya. Barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lain. Inilah bulan kesabaran, dan pahala sabar adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rizki seorang mukmin ditambah. Barang siapa memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya, sebab dan menjadi penyelamat dari api neraka, dan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa yang diberinya makanan untuk berbuka, tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Mereka berkata, ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala ini kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa, meskipun sebutir kurma, seteguk air, atau seteguk susu, tidak harus sampai kenyang. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban hamba-hamba sahayanya, juga para pembantunya pada bulan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah 4 amalan pada bulan itu. 2 di antaranya meridhokan Tuhanmu, dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya. Adapun 2 perkara yang dengannya kamu meridhokan Tuhanmu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbanyak istighfar, memohon ampunannya. 2 perkara yang kamu pasti memerlukannya adalah kamu memohon surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu berlindung kepadanya dari api neraka. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minuman dari telagaku pada hari kiamat yang membuatnya tidak akan haus lagi selama-lamanya hingga ia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Zaimah, Baihaqi, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Faedah: para ahli hadis membahas sebagian perawi hadis di atas. Namun karena hadis ini mengenai fadilah amal, maka hadis dhaif seperti ini masih dapat diterima. Selain itu, hadis ini juga banyak dikuatkan oleh hadis-hadis lainnya. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari hadis di atas. Betapa besar perhatian baginda Nabi SAW terhadap bulan Ramadan, sehingga secara khusus beliau berkhutbah pada akhir bulan Sya'ban. Beliau menasihati dan memperingatkan manusia agar jangan melalaikan bulan Ramadan walaupun hanya 1 detik. Dalam nasihatnya, beliau menjelaskan panjang lebar keutamaan bulan Ramadan. Kemudian beliau memberi petunjuk yang penting untuk diperhatikan. Pertama, hakikat Lailatul Qadar sebagai malam yang sangat penting. Penjelasannya akan dipaparkan dalam bab kedua risalah ini. Kedua, baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan salat tarawih sebagai sunnah. Di sini dapat diketahui bahwa salat tarawih telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa baginda Rasulullah SAW menisbatkan salat tarawih pada dirinya, maksudnya sebagai penguat perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, sehingga para imam mazhab bersepakat bahwa salat tarawih adalah sunnah. Tertulis di dalam kitab Al-Burhan, tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang menolak kesepakatan itu kecuali kaum Rawafid atau Syiah. Maulana Syekh Abdul Haq Muhaddis Dahlawi rahmatullah alaih dalam kitab Ma Sabata bis Sunnah telah menulis dari beberapa kitab fikih bahwa jika suatu masyarakat atau suatu desa meninggalkan sholat tarawih, maka perintahnya berhak untuk memerangi mereka. Orang-orang yang berpendapat bahwa dengan hanya mendengarkan bacaan Al-Quran 1 hataman di masjid selama 8 atau 10 hari itu telah mencukupi. Kemudian mereka meninggalkan sholat tarawih di malam-malam berikutnya. Masalah ini perlu direnungkan kembali, sebab sebenarnya ada 2 sunnah yang berlainan dalam masalah ini. Pertama, mendengar atau membaca seluruh Al-Quran di dalam sholat tarawih. Mendengar atau membaca seluruh Al-Quran di dalam sholat tarawih adalah sunnah tersendiri. 2. Sholat tarawih pada setiap malam bulan Ramadan adalah sunnah tersendiri pula. Dengan demikian jelaslah bahwa apabila mereka mendengarkan hafalan Al-Quran hanya beberapa hari saja, kemudian mereka meninggalkannya, berarti mereka mengamalkan satu sunnah dan meninggalkan sunnah lainnya. Bagi orang yang akan berpergian atau keadaannya sulit untuk menunaikan sholat tarawih di suatu tempat, lebih baik ia mendengarkan Al-Quran 1 hataman
selama beberapa hari pada awal bulan Ramadan, sehingga tidak mengurangi amalan Al-Qur'annya. Jika ada kesempatan untuk melaksanakan sholat tarawih di mana saja, hendaklah ia melaksanakannya. Dengan cara seperti ini, ia tidak mengurangi amalan Al-Quran dan pekerjaannya pun tidak terbengkalai. Alhamdulillah, hadirin dimuliakan oleh Allah SWT. Kita baru saja mendengarkan satu hadis tentang keutamaan Ramadan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita untuk dapat mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari kiai kita, Kiai Abdul Aziz. Maka kita siapkan diri kita buka 4 saluran, mata kita, telinga kita, pikir kita, hati kita, sehingga apa yang beliau sampaikan nanti dapat terkesan di dalam hati kita, sehingga kita dapat amal dan sampaikan. Amin ya rabbal alamin.